Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ferry dari HK20B. Kali ini saya akan menjelaskan dan menganalisa pemahaman saya tentang konstitusi desa dan eksistensi dalam regulasi Indonesia. The Village Constitution and its existence in Indonesian Regulation. Herman Heller memakai bahasa konstitusi pada hakikatnya mengalami 3 tahap. Yang pertama, konstitusi sebagai kenyataan. Yang kedua, konstitusi sebagai abstraksi, dan yang ketiga, konstitusi dalam proses kodifikasi. Suatu konstitusi yang telah melewati siklus kodifikasi merupakan cermin bahwa ia telah menemukan wujud dan posisinya sebagai suatu kenyataan hidup sosial politik dalam masyarakat. Atau setidaknya konstitusi tersebut dapat menggambarkan konsep fundamental dari sebuah negara atas mapannya pemikiran masyarakat. Memaknai pemahaman tersebut, konteks perumusan konstitusi sebagai abstraksi daripada nilai yang hidup dinamis di masyarakat atau hukum dan perubahan masyarakat, khususnya masyarakat desa. Diawali dulu, desa itu sudah ada dari sebelum Indonesia terbentuk. Masuknya kapal Belanda pada tahun 1596 oleh Vollenhoven, desa sudah ada sehingga desa merupakan sifat orisinil yang bukan termasuk sifat adopsi dari luar. Sehingga desa diyakini sebagai basis penghidupan masyarakat setempat dan kesatuan masyarakat hukum. Volgemeenschappen yang menjadi cikal bakal terbentuknya negara modern. Dari rentetan tersebut, sembarikan garis besar sebelum terbentuknya negara, desa merupakan entitas sosial yang memiliki identitas kelengkapan budaya, asli, tradisi, atau peranata sosial lokal yang beragam. Pemerintah yang demokratis dan memiliki otonomi dalam mengelola tata kuasa dan tata kelola atas penduduk, peranata lokal, dan sumber daya ekonomi. Self-governing. Di lain sisi, prinsip utama sebuah konstitusi paling tidak memiliki 4 fungsi yang penting. Yang pertama, fungsi limitatif, yang kedua integratif, ketiga protektif, dan yang keempat transformatif. Seiring berjalannya masa, pembahasan orientasi desa praktik berhukum sudah ada sebelum konstitusi. Sejarah perkembangan desa tidak lepas dari kajian terhadap insting manusia, di mana tiap kali ada sejumlah manusia dengan istri dan anak-anaknya, maka lazimnya mereka memilih satu tempat kediaman yang sama. Ada pembawa seorang manusia umumnya menegasi prinsip hidup menyendiri persorangan atau bertempat tinggal hanya dengan istri dan anaknya. Mengembara atau nomaden tidak dalam suatu kelompok. Atas dasar insting tersebutlah manusia menempuh hidup membentuk kelompok. Yang diyakini juga itu merupakan cikal bakal terjadinya desa. Ketika ada satu orang yang kuat atau dikuatkan dan berpengaruh, bisa memberikan pengaruh ke orang lain, ke orang banyak, maka disitulah cikal bakal terbentuknya desa dimulai. Skema alir dalam penjelasan di atas sebenarnya telah membentuk suatu susunan pemerintah secara sederhana. Pada umumnya terdiri dari kepala desa dan para petugas yang dibutuhkan baik secara mengurus pengurusan air, kebun, kerohanian, hubungan masyarakat, dan yang lain-lain sesuai kebutuhannya. Model pengaturan kemasyarakatan yang telah dilukiskan sebelumnya membentuk self-government community ini dikarenakan masyarakat desa berdasarkan inisiatif sendiri tanpa campur tangan pihak manapun, mengatur dan mengurusi dirinya sendiri, serta mengatasi masalah yang dihadapi. Identitas hukum adat sebagai objektif nomoi. Sebagaimana dikemukakan di bagian pendahuluan, ketika desa membuat sebuah hukum atau hukum adat, esensinya merupakan suatu refleksi dari apa yang masyarakat yakini sebagai pandangan hidup sesuai dengan membentuk self-government community. Ini dikarenakan masyarakat desa berdasarkan inisiatif sendiri tanpa campur tangan pihak manapun, mengatur dan mengurusi dirinya sendiri, serta mengatasi masalah yang dihadapi. Identitas hukum adat sebagai objektif nomoi. Sebagaimana dikemukakan di bagian pendahuluan, ketika desa membuat sebuah hukum atau hukum adat, esensinya merupakan suatu refleksi dari apa yang masyarakat yakini sebagai
pandangan hidup sesuai dengan perasaan keadilan dan kepatutan. Dan formulasinya tradisional. Merangkai tentang konstitusi desa dan telaah dalam regulasi tentang desa. Nilai normatif, nilai nominal, nilai sistematik. Di sisi lain, fungsi kedudukan konstitusi adalah konstitusi berfungsi sebagai dokumen nasional, konstitusi sebagai piagam kelahiran baru, konstitusi sebagai sumber hukum tertinggi, konstitusi sebagai identitas nasional dan lambang persatuan, konstitusi sebagai alat untuk membatasi kekuasaan, konstitusi sebagai pelindung HAM dan kebebasan warga negara, konstitusi sebagai pemberi sumber legitimasi terhadap kekuasaan negara ataupun kegiatan penyelenggaraan kekuasaan negara. Konstitusi sebagai fungsi penyalur dan pengalih kewenangan dari sumber kekuasaan yang asli. Konstitusi sebagai fungsi simbolik, sebagai rujukan identitas keagungan kebangsaan. Konstitusi sebagai fungsi simbolik sebagai pusat upacara. Oke, kesimpulan perspektif atas konstitusi di desa di Indonesia telah memperoleh eksistensinya melalui dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia, yaitu melalui Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor normatif, nilai nominal, nilai sistematik. Di sisi lain, fungsi kedudukan konstitusi adalah konstitusi berfungsi sebagai dokumen nasional, konstitusi sebagai piagam kelahiran baru, konstitusi sebagai sumber hukum tertinggi, konstitusi sebagai identitas nasional dan lambang persatuan, konstitusi sebagai alat untuk membatasi kekuasaan, konstitusi sebagai pelindung HAM dan kebebasan warga negara, konstitusi sebagai pemberi sumber legitimasi terhadap kekuasaan negara ataupun kegiatan penyelenggaraan kekuasaan negara, konstitusi sebagai fungsi penyalur dan pengalih kewenangan dari sumber kekuasaan yang asli, konstitusi sebagai fungsi simbolik, sebagai rujukan identitas keagungan kebangsaan, konstitusi sebagai fungsi simbolik sebagai pusat upacara. Oke, kesimpulan perspektif atas konstitusi di desa di Indonesia telah memperoleh eksistensinya melalui dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia, yaitu melalui Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2015 tentang pemeliharaan daerah telah menganulir semangat atas nilai hukum bersifat tonik sebelum negara ini bernama Indonesia. Pola demikian, secara kontekstual ini terlaksana pada tahun 2014 sejak terannulirnya prinsip rekognisi dan subsidiaritas melalui Undang-Undang Desa. Dan pengembangannya pun konstitusi desa tetap menjadi sebuah unsur yang mendasari perubahan akan hukum terhadap perkembangan dalam sebuah komunitas desa atau masyarakat. Hal demikian dikarenakan sifat konstitusi desa yang lebih fundamental, yang karena pelabelan sifat fundamentalnya tersebut memiliki kuasa lebih tinggi dan dapat dimaterialisasikan hukum baru dengan proses abstraksi, karena hukum yang berada pada desa cenderung tidak tertulis atau dirangkum dalam bahasa yang sederhana. Berikut, terima kasih, mohon maaf apabila banyak kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.